tadi baris terakhir yang kita jawab. Semoga kita bisa menjalankan budi cita dalam hidup. Itu yang tadi kita baca sama-sama. Karena sekarang ini ya, ayah saya tuh lagi sakit. Bulan lalu masuk rumah sakit, masuk ICU, dan dicek itu hasilnya sempurna, badannya, darahnya sempurna, kolesterolnya bagus banget, trigliseridanya kayak anak muda, karena ayah saya dulu jaga kesehatan, tapi otaknya rusak, karena Alzheimer-nya udah 11 tahun kira-kira. Jadi sekarang ya di tempat tidur semuanya, ya, buang air tempat tidur, nggak bisa jalan, bicara susah banget, nggak ada artinya bicaranya. Kadang-kadang saya pakai bahasa Jerman bisa, sedikit banget. Umurnya 84, jadi memang kuat banget badannya, cuman otaknya yang kalah. Dan dokter di rumah sakit bilang biasanya orang umur segini ini komplikasinya macam-macam. Cuman bapak ini sehat badannya. Jadi saya minta maaf ya Pak. Saya pikir kenapa minta maaf? Maaf Pak, ini bisa lama begini nih Pak. Ya nggak tahu 1 tahun, 3 tahun. Bagi saya 10 tahun aja juga nggak masalah. Pasti saya urus. Ya, berapa tahun pasti akan saya urus. Tapi saya jadi banyak mikir melihat ayah saya setiap hari begini, dan saya sedihnya itu tetap sedih terus. Ya, kadang-kadang lagi pergi kemana, keinginan saya masih sedih. Dan ternyata bulan lalu itu ayah saya histeris banget. Saya kira ada bengkak apa, ada inflamasi atau something wrong ya. Saya kira ya, ternyata tuh histerisnya karena nggak bisa bergerak. Maka itu histeris sekali. Jadi ya sekarang saya masih proses belajar ngurus orang yang sakit. Ya saya ke kantor ada pengurusnya, cuma saya juga tetap mesti harus ngurus. Karena tadinya beberapa ahli itu saya sampai kontak orang di Australia itu yang memang ahli penyakit ini, dan dia bilang gak ada obatnya. Yang bisa dilakukan ya dibikin senyaman mungkin aja. Tapi dia bilang siap-siap ya Wido ya, nanti lama-lama gak bisa nelen. Sekarang udah gak bisa nelen. Lama-lama ludahnya keluar dan akan, kalau posisi salah keselak ludahnya sendiri, paru-parunya bisa paru-paru basah atau bisa infeksi. Sekarang udah begitu. Ya, udah bisa keselak oleh ludahnya sendiri. Dan maaf ya Wido, nanti nggak tahu kapan, nanti udah nggak bisa napas lagi. Mesti dipotong di sini dikasih mesin. Saya nggak mau. Ya, saya nggak mau. Saya cuma mengharapkan yang terbaik. Kalau saya pegang tangan ayah saya itu masih ada genggaman. Dan kadang-kadang banget kalau dia sadar sebentar, sedikit sadar, dia bisa bilang saya sayang sama kamu. Dia bisa bilang terima kasih. Maka itu saya udah nggak berharap apa-apa. Tapi saya berusaha. Tapi saya nggak berharap, karena memang dianjurkan jangan berharap, nanti kecewa. Karena Alzheimer itu yang ada turun terus. Nggak ada Alzheimer turun terus nanti membaik, itu nggak ada. Ya. Dan kemarin itu beberapa kali itu drop banget, terus nanti naik lagi dikit banget, tapi nggak di sini. Jadi sehat di sini, dia dropnya sampai sini. Ya ini hampir banget meninggal. Terus naik sedikit, nanti di sini, terus turun lagi, nanti naik lagi begitu. Dan kemarin udah siap-siap, saya udah kontak orang wihara kalau meninggal ini gimana, karena keluarga pada setuju saya pakai dengan cara Buddhis saja nanti. Tapi ibu saya ketemu tante saya nggak setuju. Ya udah, nggak apa-apa. Kalau udah jasad terserah, mau dibakar, mau dikubur apa.
Kesuk. Yang penting lagi hidup ini loh diurus. Kalau nanti udah jadi jasad mah nggak soal itu, udah mati orangnya kan. Jadi saya nggak mau ribut urusan kayak gitu. Ya, itu udah 2 kali ayah saya kayak mau meninggal terus nanti tiba-tiba naik lagi. Udah mau meninggal lagi naik lagi. Jadi setiap hari itu buat saya kontemplasi. Ya. Saya nggak mau bikin sedih loh ya. Tujuan saya bukan bikin nakut-nakutin atau bagaimana, tapi kita ini mesti siap. Jadi kalau urusan kematian nih ya, kita semua ini pasti mati. Cuma jangan, saya pasti mati terus kita ketakutan, terus kayak orang yang saya ingat waktu itu ada saya diceritain sih, ada teman yang dia ke rumah sakit, terus dicek katanya dia kanker. Ya, terus dia ketakutan banget dan dicek lagi ternyata nggak ada, salah, ketuker apa gimana gitu. Jadi pas itu berapa hari itu dia ketakutan terus-terusan. Nah ini tujuannya bukan itu. Tapi kita ingat kematian tujuannya supaya kita menggunakan sisa hidup kita ini loh dengan baik-baik, dengan kasih sayang, dengan memberi manfaat, dengan budi cita, dengan kasih sayang, dengan kepedulian, ya, dengan memaafkan orang, memaafkan diri sendiri. Ini loh yang penting. Ingin kematian tujuannya itu, bukan kayak teman-teman itu yang salah diagnosis ketakutan, bukan itu. Ya. Tapi kita mesti ingat, setiap hari mesti ingat, dan jangan percaya dengan usia harapan hidup. Itu ngaco. Nggak ada orang di Indonesia sekarang berapa ya? Dulu tuh laki itu 65, terus perempuan 67. Sekarang kalau nggak salah tuh 72 ya, apa 69 ya? Saya lupa. 69 sama 70 apa gimana gitu. Jadi kita berapa? 75. Setahu saya belum nyampe 75 di Indonesia. Kalau Jepang udah 80 ya, Jepang 80 lebih. Kalau di Amerika juga, Eropa juga tinggi karena memang canggih di sana. Ini teknologi medisnya canggih. Tapi itu nggak ada artinya. Kita nggak bisa bilang, oh iya di Indonesia rata-rata umur 70, ya udah berarti saya sekarang umur, misalnya saya umurnya 60 berarti 10 tahun lagi gitu ya. Nggak bisa kayak gitu. Kita nggak tahu. Ya, saya umurnya 51 sekarang. Saya nggak tahu misalnya kalau harapan hidup 70 artinya saya 19 tahun lagi. Enggak. Itu nggak ada artinya. Usia rata-rata tuh sama sekali nggak ada artinya. Setiap orang tuh meninggalnya beda-beda. Ada yang muda, ada yang teman saya sehat banget, baik banget, olahraga, jaga sampai vitamin tuh apa. Teman yang sakit yang nggak bisa tidur, udah kamu pakai ini nih, magnesium. Terus kamu yang autoimun di apa? 51 meninggal seumur saya, kanker 2 tahun. Ya jadi kita nggak tahu. Ya ada tuh yang kayak gitu, yang jaga setengah mati kesehatan, umurnya pendek. Ada yang kongkoh di wihara di Kayana, nggak pernah jaga kesehatan, umur 90 lebih masih sehat. Ketawa giginya masih bersih kayak kuda. Mungkin gigi palsu kali ya, cuman senyumannya bagus, nggak jaga kesehatan. Maka itu belum tentu. Ada orang jahat umurnya panjang, ada orang baik umurnya pendek. Ya macam-macam. Tapi yang pasti hidup itu sementara. Jadi kita justru mesti ingat. Kadang saya karena memang Alzheimer ini susah ya. Sebelum Alzheimer itu ada 7 tahap. Tahap pertama itu baru lupaan dikit-dikit, yaitu tahap 1. Tahap 2 itu mulai bingung dengan angka. Ayah saya minjet ini kaki biasa di mall dulu 250.000 kalau di mall ya. Orangnya dikasih 2,5 juta. Diterima. Ya. Terus di kantor dulu, karena saya mengizinkan ayah saya suruh di kantor aja, karena dia bahagia gitu, rame-rame. Dia udah di kantor aja, baca koran apa. Terus uang ketikas ya untuk transport apa itu ayah saya yang bagi-bagi. Ada yang minta 100.000 untuk survei, hari itu dikasih 10 juta. Ya. Jadi ini salah satu ciri Alzheimer. Terus tahap 3-nya mulai halusinasi. Nuduh ibu saya ada pacar dari luar masuk ke dalam rumah.
Duduk barangnya dicolong orang. Nah ayah saya, ibu saya ini sumbunya, bukan sumbunya pendek ya, nggak ada sumbu. Marah-marah ibu saya. Ya sampai mau kabur berapa kali. Mau cara itu biasa Alzheimer karena susah, tantangan juga sih. Ya. Mesti sabarnya bukan main. Ya mesti sabar sekali. Jadi ini udah dilalui semua nih tahapnya. Sekarang tahap 7 nih. Ayah saya udah tahap terakhir. Tapi tahap terakhir ini nggak tahu berapa lama. Ya Ronald Reagan 16 tahun loh Alzheimer ya. Ada orang Alzheimer cuma 2,5 tahun, ada juga. Ayah saya udah 11 tahun. Ya nggak tahu berapa lama. Beda sebenarnya. Ya saya udah tahu sampai manggil Bante supaya cepat mati, saya nggak mau. Ya, ada saya diceritain Bante Bimala. Bante Arya Maitri cerita ke saya, dia dipanggil sama umatnya tuh, tolong Bante ini doain supaya ini ayah saya cepat meninggal, ke rumah sakit tolong. Bantenya ke rumah sakit, toh ayahnya ngapain? Lagi baca koran. Ya beneran. Bante bilang itu zaman sekarang ada orang-orang yang kayak gitu, mengharapkan orang tuanya cepat meninggal. Ya. Saya nggak mau seperti itu. Yang penting sekarang buat ayah saya masih ada genggaman, dia masih tahu saya sayang, saya mau pinginnya ya. Ini saya nggak tahu berapa lama, dia tahu dia disayang, meninggalnya tenang. Itu yang saya, harapan saya itu aja yang saya harapkan. Ya. Tapi ya gitu, saya jadi banyak mikir akhir-akhir ini karena ayah saya ini drop sekali ya kondisinya. Udah. Jadi tahu nggak barang yang kita kumpulkan, uang, semuanya dari di bawah ya. Baju favorit, batik. Saya ingat dulu waktu penguburan nenek saya itu rumahnya diberesin karena dia tinggal sendiri di rumah sendiri. Dia memang waktu itu ribut mulu sama mbak di rumah, yang gak ada yang tahan. Terus nenek saya bilang ibu saya, kamu milih saya atau milih ini si mbak? Ibu saya bilang, saya milih kamu tapi saya juga milih mbak. Enggak, salah satunya. Ibu saya bilang gak bisa gitu. Ya udah saya keluar, ya udah nggak apa-apa. Terus kita kontrakin rumah. Saya juga ikut sawaran, ya yang ikut bayar. Happy dia nggak apa-apa sendiri, hidup sendiri. Jadi udah nggak ngomel-ngomel lagi. Dia lebih bahagia. Apalagi dapat duit, bahagia banget. Ya. Karena nenek saya dulu kalau dapat duit, dia paling senang akhir bulan pasti saya kasih uang. Dan dia bilang, oh Widow I love you. Begitu saya dompet keluarin, nenek saya udah gini ya. Terus saya kasih uang itu bulanan, I love you very much, kata nenek saya. Nenek saya sangat senang duit karena apa? Duitnya dibagi-bagi orang lagi. Tukang sol sepatu, tukang kue pancong, tukang sayur, anaknya sekolah dibayari. Tukang itu nenek saya ingat dia bilang kue pancong itu satunya 300 rupiah. Itu di Tangerang Selatan di Cilere. Dia bilang dia tuh untungnya berapa? Kalau itu satu 300, dia tuh untungnya berapa sih? Jadi itu anaknya sekolah nenek saya bayarin. Ya. Butuh ini seragam dibayarin, butuh sepatu dibayarin. Jadi waktu nenek saya meninggal itu, nenek saya dulu preman juga sebenarnya, mudanya. Ya dia preman, ya cewek pemberani. 3 kali menikah, 3 kali bercerai juga. Dan yang terakhir dikuras habis sama laki yang terakhir, dikuras habis, hartanya habis, ya, rumahnya semuanya habis. Tapi nenek saya pas terakhir hidupnya itu sekitar mungkin 12-an tahun apa 15 tahun terakhir itu bantu orang terus. Ya. Jadi mudanya preman, tuanya malaikat. Ya, dia bantu banyak orang. Benar, dia benar bantu banyak orang. Karena nenek saya itu juga punya bipolar, punya masalah bipolar, depresi. Ibu saya sama, maka itu bayangin,
ayah saya sakit, ibu saya juga tipe yang gak ada subuhnya, yang marah-marahnya bisa, aduh bener. Kadang saya juga cuma elus dada, ya elus dada aja, udah ada mantranya tuh yang kuat banget. Sabar, 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 sabar. Mantranya. Enggak, saya bercanda. Saya sih udah ngerti, saya udah tahu ibu saya. Ya. Tapi waktu beresin rumah nenek saya waktu itu ada benda-benda kesayangannya. Ada satu ini keramik piring yang bagus banget. Dari dulu sayang dipakai, masih ada harganya. Sampai meninggal nggak pernah dipakai, tapi dikasih itu, tolong pakai. Ya dipakai butut-butut, yang bagus sayang dipakai. Jadi sampai terakhir. Terus ada selendang yang dibeliin, masih ada harganya juga, nggak pernah dipakai. Jadi kita justru intinya gini ya, karena waktu itu kayak gitu tuh saya jadi banyak mikir banget. Dan ayah saya gini juga, saya jadi banyak mikir. Jangan sampai kita nih kehilangan kesempatan kita untuk berbuat baik. Mumpung ini masih bisa mikir, mumpung masih berkesempatan. Ya. Kalau ayah saya itu juga banyak sekali nolong orang waktu dia masih sehat dulu. Dia sangat ringan dengan uang, dia bagi-bagi terus-terusan. Nggak pernah buat dia. Apa-apa itu dibagi. Buat keluarga, buat pegawai, buat apa-apa. Selalu ngasih-ngasih orang. Ya, banyak kebajikan dan banyak. Dia galak, tapi banyak bantu orang. Jadi sekarang dia sakit gini, masih kelihatan kebajikannya, masih kelihatan. Nah itu loh bekalnya kita itu. Satu-satunya bekal kita saat kita proses meninggal ini. Proses meninggal tuh ada yang namanya istiqomah. Ya. Ini saya tahunya karena ibu saya kan orang Islam ya. Dan kemarin juga ayah saya waktu sekarat itu ada ustadz yang datang. Dia nemenin selama seminggu. Dan dia bilang ada yang istilahnya istiqomah itu meninggalnya seketika. Sehat, tidur, paginya udah gak ada. Cuma dia bilang itu sangat langka. Walaupun kita di sini kepingin sekali kan meninggal tenang, ya kan? Pinginnya meninggal tenang, enak dikelilingi keluarga gitu kan? Cuman Pak Haji ini mengatakan sangat jarang orang meninggal istiqomah itu sedikit sekali. Kebanyakan ini kayak ayah Anda nih Pak. Kayak begini, sekarat dulu. Orang baik pun juga ada yang sekarat dulu banyak. Semua orang itu nggak pandang bulu. Jadi artinya apa? Kita mesti siap. Kalau memang lewat proses itu bukan karena dihukum, bukan karena dihukum Tuhan, karena apa? Badan memang gitu. Ya, jadi nggak usah bawa-bawa Tuhan kok jahat atau apa ya, nggak usah kayak gitu. Memang badan ini order dealnya kalau udah lama ya mulai rusak. Ya, kayak tukang ojek deket rumah, motor makin butut, di selahnya pagi-pagi, nggak nyala-nyala. Ya. Dulu ada tukang ojek tuh, saya setiap bulan tuh pasti saya kasih dia uang. Udah tua banget bapak-bapak itu. Ya. Dan dia pernah waktu itu ngojekin orang, anak muda. Terus anak muda ini bawa plastiknya jatuh. Terus dia bilang, Pak, tolong plastik saya jatuh. Dia minggir, dia lari ke sini, motornya dibakar sama si pemuda itu. Luar biasa sekali. Maka itu setiap bulan dulu saya bantu dia. Untuk biaya dia setiap kali datang saya pasti kasih baju, kasih apa, cuma sebulan sekali aja, jangan setiap hari datang. Sebulan sekali dia dapat. Ya, dia sekarang udah nggak pernah datang. Mungkin sudah nibana kali. Udah wafat mungkin, nggak mungkin udah wafat. Ya, saya karena dekat rumah saya tuh banyak teman yang kayak gitu. Ya, pemilik warung, bersahabat teman saya begitu-gitu. Jadi jangan sampai kita lupa bahwa kita hidup ini sementara banget. Ya, mumpung masih hidup, kita belajar berbuat baik setiap saat dengan hal yang kecil-kecil. Nggak usah hal yang gede-gede, nggak usah, yang kecil-kecil aja. Senyum ke orang, minta maaf, berterima kasih lebih banyak dengan orang sekeliling kita. Nelfon anak atau nelfon siapa yang masih
ada terus mungkin bantu baksos atau apa, nggak soal. Yang penting membiasakan diri. Jadi saat prosesnya nanti kita mulai proses meninggal itu nggak ada penyesalan, karena kita sudah melakukan sebaik mungkin. Nggak sempurna, karena hidup itu nggak pernah sempurna ya. Nggak ada hidup sempurna, nggak ada. Ya, tapi kita bisa berusaha sebaik mungkin. Jadi itu yang penting banget. Nah, kalau kita ingat hidup itu sementara, saya juga dulu sering ingetin ibu saya, "Ma, tolong jangan marah-marah ke papa tuh lagi sakit. Ingat aja, ini nanti giliran, semua juga giliran. Dan tolong ingat nih berapa tahun lagi, mama sama papa nih berapa tahun lagi, bisa bareng nih berapa tahun lagi." Jadi saya justru ingetin ibu saya, tolong ingat, ini sementara loh. Jangan sampai nanti menyesal. Udah meninggal baru nangis buat apa? Saya ingat nenek saya meninggal, tante saya nangisnya paling kencang. Saya di dalam hati, padahal dia nggak pernah ngurusin sama sekali. Ya, yang selalu ngurusin ibu saya, sama tante saya yang satu lagi. Ya. Cuman saya waktu itu cuma mikir, udah mati orangnya, buat apa kamu tangisin? Lagi hidup, nah kamu urus nih ibu kamu, lagi dia hidup. Jangan udah mati nangis, buat apa, percuma. Ngapain coba? Kayak gitu. Jadi ini yang penting sekali. Yang nolongin kita itu kebajikan kita, iman kita, ya, karma baik kita, iman kita. Nah tadi kan kita topiknya hari ini tentang ajaran kebaikan di Borobudur. Cuman tadi doanya, aduh bagus banget tadi doanya ya. Saya senang doanya, panjang tapi bagus banget. Ya. Very beautiful. Doanya kata-katanya tuh bagus sekali. Saya tadi di belakang saya baca bahasa Indonesianya, saya baca seluruhnya. Saya baca beberapa kali. Karena saya nggak tahu, hati saya itu sangat dekat dengan Buddha, Bodhisattva Kuan Yin. Sangat dekat di hati. Nggak tahu gimana. Ya. Saya pernah cerita nggak sih dulu? Ada patung Buddha jatuh ke pangkuan saya pernah cerita belum? Jadi bukan yang jatuh ke pangkuan, enggak sih. Tapi saya di pegawai saya di kantor, tetangganya itu ini pegawai di bea cukai, dan itu ada patung Dewi Kuan Yin yang nggak diambil. Akhirnya dikasih sama pegawai saya itu, sama pegawai saya dikasih ke saya. Ini Kuan Yin, Buddha Kuan Yin, ya bagus banget. Lalu waktu ayah saya masih sehat beberapa tahun lalu itu, saya masih pergi ke Makau, ya. Bukan untuk gambling ya, saya nggak senang pinjol. Kalau pinjol apa namanya? Judol. Ya, saya nggak pernah judol, saya nggak tahu cara judol gimana, nggak tahu. TikTok aja saya nggak ada di situ. TikTok, ya, nggak ada TikTok. Buang waktu. Kalau buat saya buang waktu. Ya mungkin ada yang lucu-lucuan kalian deh ya. Cuman saya nggak ada TikTok, nggak ada judol, nggak ada pinjol. Ya. Nah, saya waktu itu ke Makau bukan untuk judi, tapi untuk jalan-jalan aja. Dan di situ ada patung Buddha Kuan Yin, bagus banget. Mirip Bunda Maria loh wajahnya, karena yang bikin itu orang Portugal kalau nggak salah, atau orang Eropa yang mendesain. Bajunya Dewi Kuan Yin yang berdiri ya. Wajahnya aduh bagus ya. Terus kita lagi lewat, lagi tur kan, pakai kendaraan itu. Terus ayah saya nanya, ini patung apa? Terus saya lihat kan, bagus banget itu di tepi pantai gitu. Mungkin tingginya berapa meter ya? Mungkin 3 kalinya ruangan ini, mungkin bangsa 40 meter, 50 meter. Patung bagus banget. Saya masih ada fotonya itu. Dan saya mau nerangin ke ayah saya nggak bisa nangis, saya mau nangis rasanya, nggak tahu kenapa, bener-bener kayak mau nangis rasanya, ya, karena di hati rasanya deket banget dengan Dewi Kuan Yin. Dan begitu datang saya bilang, ini kalau welas asih dan kepedulian digambarkan, bentuknya seperti ini. Ini Buddha Kuan Yin, saya bilang, ini kalau di tradisi Buddhis ini melambangkan kebaikan hati. Yang kita semua ada. Kuan Yin itu kita semua ada Kuan Yin di hati kita. Kuan Yin bukan hanya di luar.
Ya, Kuan Yin itu di dalam kita. Kita semua bisa jadi Dewi Kuan Yin. Ya, kita semua ini bisa jadi Buddha, bisa jadi Bodhisattva. Kita semua ada kebaikan. Dan kalau kita melihat kebaikan di Dewi Kuan Yin itu karena apa? Karena kita ada kebaikan di dalam hati kita sendiri. Ya. Jadi Kuan Yin Pusa itu sebenarnya terjemahan dari Avalokitesvara. Avalokitesvara itu sebenarnya ada yang salah tulis. Aslinya itu Avalokite Iswara. Iswara itu artinya dewa yang perkasa. Avalokite itu dari kata Avaloke. Avaloke itu artinya melihat. Jadi Avalokite Iswara artinya dewa perkasa yang melihat dengan kasih sayang. Jadi mungkin seperti matanya Buddha atau matanya Dewi Kuan Yin yang memandang dengan kasih sayang. Cuman Avalokite Iswara kemudian ada yang salah nyalin atau salah menginfo mengatakan Avalokitesvara. Terus maka itu di bahasa Tiongkok Kuan Yin Pusa, ia yang mendengar apa? Jeritan atau suara atau jeritan para makhluk. Also beautiful, apa? Ya, sangat indah sekali. Jadi kalau bahasa ini tradisi Avalokitesvara itu ada di mana-mana ya. Di Indonesia ada, di Jepang ada. Di Jepang namanya Canon. Ya, jadi Canon itu bukan merek printer, tapi itu Avalokitesvaranya bahasa Jepang itu Canon. Ya, kalau di Nepal itu istilahnya Karunamaya. Ya, Karunamaya. Karuna itu artinya welas asih. Karuna itu, ini cuma sedikit penjelasan dikit aja ya. Karuna itu dari kata karo. Karo itu artinya kesenangan di dalam hati yang paling dalam. Nah, itu artinya tidak. Lucu nggak? Kesenangan yang paling mendalam di dalam hati tidak. Kenapa coba karuna artinya itu? Artinya kita tidak mempedulikan kebahagiaan kita sendiri karena kita mikirin makhluk lain. Maka itu karuna itu artinya dari situ. Artinya welas asih kita mengalahkan keinginan kita untuk bahagia buat kita sendiri. Jadi itu indah sekali istilah Avalokitesvara dan Avalokitesvara ya. Dan pernah lihat yang 1000 tangan, pernah lihat nggak? Ya, juga tahu ceritanya, udah tahu ya. Kenapa tangannya 1000? Ya. Tangannya 1000 karena gini. Ketika Avalokitesvara itu kalau di Mahayana itu ada yang mengatakan Avalokitesvara itu Bodhisattva, tapi kalau di tradisi Indonesia, Buddha Dharma Nusantara dan juga di Tibet dan juga di India di Nalanda, Avalokitesvara itu Buddha sebenarnya. Udah mencapai kebuddhaan. Tapi penjelmaannya kan macam-macam. Pengejawantahan ini macam-macam. Tadi saya baca di belakang sambil doa ya. Bisa muncul sebagai sakra, bisa muncul sebagai dewa, sebagai Brahma, bisa muncul sebagai Brahmana, bisa muncul sebagai anak, bisa muncul sebagai Bodhisattva, bisa muncul jadi apapun. Ini memang ciri dari Buddha, itu bisa menjelma atau mengejawantahkan diri dalam bentuk apapun yang dibutuhkan. Bahkan dikatakan Avalokitesvara bisa jadi obat, bisa jadi jembatan, bisa jadi kucing, bisa jadi anjing, bisa jadi apa aja yang dibutuhkan orang pada saat itu. Artinya apa? Avalokitesvara tangannya 1000 nih kan, megang apa aja tuh? Megang iPhone, megang kunci mobil, megang obat, megang Paramek, megang jengkol, semur jengkol, megang ini macam-macam ini megangnya. Ada orang butuh petik, ini petik. Ada orang butuh HP, ini iPhone, ya. Ada orang butuh obat, ini Paramek nih. Jadi intinya 1000 tangan itu artinya kita punya tekad. Siapapun yang butuh apapun, nih saya kasih. Paling tidak tekadnya seperti itu. Kalau kita bisa kasih orang butuh, saya kasih apapun, itu loh tekadnya seperti itu. Tadi kita baca, saya senang.
Terjemahannya apa? Prasetya. Prasetya itu artinya apa? Pranidana, atau bahasa palingnya patidana. Tapi sebenarnya dari kata pranidana, bahasa Indonesia prasetya itu artinya tekad bodhicitta, tekad bodhisattva. Ini prasetya. Jadi Universitas di Jakarta Selatan yang betul masih ada tuh, prasetya mulia. Ini loh, Buddha Kuan Im itu punya prasetya mulia. Maka itu biasanya Buddha Kuan itu pegang kayak permata. Pernah lihat nggak? Megang permata di tangannya. Jadi kan tadi megang iPhone, jengkol apa ya, tengahnya megang permata. Permata ini apa? Bodhicitta. Ini bodhicitta, walasasihnya. Ini ciri khas dari semua Buddha. Setiap Buddha itu pasti isinya walasasih, kasih sayang, kepedulian. Memang dikatakan Buddha itu jatuh cinta dengan kita semua. Tapi Buddha cara bantunya gimana? Ngajarin kita jadi orang baik. Buddha hanya bisa mengajarkan kita. Nah, kita bisa terima bantuan dari Buddha, bisa nggak? Bisa nggak kita terima bantuan dari Buddha? Bisa. Buddha bisa bantu kita nggak? Bisa. Nah, sekarang pertanyaannya saya ganti ya. Kita bisa terima bantuan dari dokter, bisa nggak? Bisa. Bisa. Tapi ada tapinya. Bayar. Kalau dokter melihat kita sakit apa, dokter ngasih obat, kita pasti sembuh nggak? Sembuh. Belum tentu, tergantung apa. Nah, obatnya mesti makan, tapi pasti sembuh nggak? Sembuh. Belum tentu juga, tergantung apa? Karma kita, tergantung kebajikannya kita juga. Tapi orang yang punya kebajikan kemungkinan besar akan ketemu dengan dokter yang hebat juga. Biasanya karmanya ini mendekati. Orang baik ya kadang-kadang ketemu dokter sotoy, ada juga. Cuman kebanyakan orang yang benar-benar baik ketemunya dokter yang lihai. Ketemu obatnya yang obat yang kuat, yang mujarab, ya. Jadi cuman gini, kalau kita sekarang perumpamannya kan kita ini pasien ya, kita di sini semua pasien. Tadi dibilang kita semua punya 3 kilesa, lupa dosa moha, ya. Dan kita semua di sini dalam proses penyembuhan. Kita menghadapi kematian, menghadapi sakit, lahir, penuaan, ya, 4 ini. Dan kita menanggulangi 4 ini dengan apa? Dengan walasasih, dengan kebaikan hati, dengan walasasih, dan dengan sunyata nantinya lewat jalan prasna paramita. Tapi sekarang kalau perumpamannya dokter ya, supaya kita bisa terima pengobatan, caranya gimana? Nomor 1, ngaku dulu kita sakit. Kedua, kita ke dokter. Dan jangan ngotot sama dokter. Tapi kita mesti rendah hati nih, dan kita mesti ngaku ke dokter. Dok, saya ini sakit, saya butuh obat. Lalu dokternya mengecek, kita sakitnya ini apa nih? Diagnosis, ya. Setelah diagnosis, dokternya ngasih obat. Ini obatnya. Setelah ngasih obat, kita mesti makan obatnya, ya. Obat dimakan. Setelah obat dimakan, dokternya akan ngasih prognosis, ya. Prognosis